Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, yang sampai saat ini masih kita rasakan, sehingga Allah Ta'ala mudahkan kita semua kembali berkumpul di majlis ini. Sama-sama kita akan memetik faidah dari kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala, yang berjudul Salasatul Usul, 3 pondasi di dalam beragama. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang menjadi latar belakang penyusunan kitab ini adalah berkaitan erat dengan 3 pertanyaan yang akan diajukan di alam kubur, ya. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, gitu. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Rasul yang diutus kepadamu. Ya, ini 3 pertanyaan yang akan ditanyakan kelak di alam kubur. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa ya, pembahasan ini menjadi penting karena meskipun pertanyaannya sudah diberikan kisi-kisinya di dunia, tidak sebarang orang bisa menjawabnya kelak di alam kubur. Hanya orang-orang yang bisa merealisasikan konsekuensi-konsekuensi dari jawabannya lah yang bisa menjawab nanti. Bukan hanya sekedar orang yang menghafal jawabannya. Bukan hanya sekedar orang yang menghafal jawabannya. Bisa jadi orang-orang munafik pun yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka tahu jawabannya, namun mereka tidak melakukan, merealisasikan konsekuensi dari jawaban tersebut, sehingga kelak di alam kubur mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah ini, gitu ya, yang mudah tersebut, karena buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada. Oleh karenanya kitab ini penting untuk kita pelajari, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu risalah pendahuluan dalam kitab ini yang berkaitan tentang 4 kewajiban. Yang 4 kewajiban ini diambil dari dalil surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Baik. Muallif rahimahullahu ta'ala memulai kitab ini dengan basmalah. Beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada beberapa faedah kenapa selalu dimulai dengan basmalah, ya, dengan bismillah. Yang pertama adalah karena ia mengikuti kitabullah, ya, iktidaan bi kitabillahi azza wajalla. Ini alasan yang pertama. Kita memulai setiap aktivitas dengan basmalah ini mengikuti apa yang ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an pun setiap suratnya diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Al-Bara'ah, ya, surah At-Taubah. Kemudian yang kedua mengikuti, ya, sunnah
Rasulullah SAW. Karena Rasul pun ketika menulis surat gitu ya kepada raja-raja untuk mendakwahi mereka, memulai suratnya dengan basmalah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dalam suratnya ketika Nabi SAW menulis surat kepada Raja Romawi, dituliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirakla adhimi Rum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad kepada pembesar negara Rum, yaitu Heraklius gitu. Ya, diawali dengan bismillah. Ini sunnah Nabi SAW. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis yang ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada yang menganggapnya sahih, ya, ada yang mendhaifkannya gitu. Namun banyak hadis lain yang menguatkan, yaitu hadis yang disebutkan oleh pensyarah yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kullu amrin dzibadin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka ia akan terputus, ya, terputus dan menyebabkan kerugian. Dan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun didukung oleh banyak hadis yang lain, ya, terkait isinya. Kemudian yang ketiga adalah mengambil berkah. Ya, ketika memulai dengan bismillah maka kita sedang ngalap berkah, menyebutkan nama Allah ketika memulai suatu aktivitas, ya, karena di dalamnya disebutkan nama Allah dan juga sifat-sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Dan kemudian yang keempat, menyelisihi orang kafir. Menyelisihi orang kafir yang tidak membaca bismillah dalam melakukan aktivitas, ya. Dan yang kelima adalah mengikuti jejak para ulama terdahulu. Para ulama juga ketika mereka memulai menulis kitab, mereka memulainya dengan menuliskan basmalah. Inilah yang dilakukan pula oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Kemudian bismillah di sini di dalamnya disebutkan nama Allah. Ya, Allah itu adalah nama untuk zat yang menciptakan kita. Ya, Allah itu nama. Maka tidak boleh menamai makhluk dengan Allah, ya, kecuali dengan menambahkan abdun sebelumnya. Abdullah boleh, hamba Allah. Tapi kalau Allah saja misalnya tidak boleh. Dan semua nama-nama Allah Ta'ala itu mengikuti nama lafaz jalalah ini. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sedang memberikan gambaran yang lebih rinci tentang Allah. Jadi tidak benar orang yang mengatakan bahwa kalau namanya banyak berarti Allahnya juga banyak. Ini ada yang namanya Allah, ada yang namanya Ar-Rahman, adanya Ar-Rahim, berarti entitasnya juga banyak. Ini keliru. Semua nama itu menjelaskan satu zat, yaitu Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq, Al-Bari gitu ya. Itu semuanya menjelaskan hanya satu zat saja, yaitu Allah Ta'ala. Makanya disebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 1 sampai 2 di sini, kitabun anzalnahu ilaika. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya.
bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan izin dari Rabb kalian menuju jalan al-aziz al-hamid, ya, yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allahil ladzi lahu ma fis samawat, Allah dialah yang baginya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa wailul kafirin min adzabin syadid, dan celakalah bagi orang-orang kafir yang berupa adab yang pedih, ya. Kemudian dalam lafaz basmalah pun ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ini pun sama, termasuk nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ini adalah nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh digunakan kepada selain Allah. Maka tidak boleh menamai manusia dengan Ar-Rahman gitu. Tidak boleh. Tapi pakai Abdurrahman boleh. Ya. Ya, Rahman gitu. Nah, namanya Rahman. Nah, ini tidak boleh karena ini adalah nama Allah Ta'ala. Maknanya apa? Ar-Rahman itu Dzul Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Ya, berarti ini adalah sifat yang mengandung sifat dzatiyah, melekat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rahmat yang luas, bahkan rahmatnya itu mendahului murkanya. Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Bagaimana tidak Allah Ta'ala berikan kepada kita, meskipun hanya satu rahmat di dunia, ini demikian nikmatnya ya, ketika kita meresapinya, betapa banyak nikmat Allah Ta'ala kepada kita ya. Ini Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas. Nah, sementara Ar-Rahim itu bisa digunakan bagi Allah ataupun bagi selain Allah. Jadi boleh, kalau Rahim boleh dipakai nama makhluk juga boleh, Rahim. Kalau Rahman tidak boleh. Kalau Rahim itu Dzur Rahman Al-Wasilah, ia adalah yang memiliki rahmat yang sampai kepada makhluknya. Ia berkaitan dengan objek. Ia diterjemahkannya apa? Penyayang. Yang penyayang itu ya makhluk pun penyayang. Ya. Tapi kalau yang luas kasih sayangnya tidak ada itu selain Allah Ta'ala. Karena kasih sayang manusia makhluk antar sesama itu terbatas. Ya, enggak selamanya terus kadang berubah gitu. Ya Allah Ta'ala tidak. Ya Allah Ta'ala itu rahmatnya sangat luas. Maka Ar-Rahman tidak boleh dipakai untuk makhluk, tapi Ar-Rahim boleh ya. Ar-Rahim boleh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Ar-Rahman ini adalah sifat yang ada pada zat Allah ya, karena Rahman ini adalah mengandung sifat yang ada pada zat Allah, tidak boleh dipakai untuk nama makhluk. Sementara Ar-Rahim sifat yang berkaitan dengan objeknya, yaitu yang disayangi. Kalau sudah berupa perbuatan, berarti kan ada objeknya, siapa yang ia sayangi gitu. Nah, kalau itu mah berarti keadaan seperti ini bisa juga terjadi pada makhluk. Makhluk itu menyayangi siapa gitu, menyayangi apa. Nah, ini boleh, namanya Rahim. Tapi kalau Rahman, Dzur Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki yang sangat pemurah, itu tidak ada selain Allah Ta'ala ya. Kemudian mu'allif melanjutkan i'lam ya, diawali dengan kata perintah i'lam. I'lam ini di dalam bahasa Arab maknanya ta'allam ya, ta'allam, ketahuilah, itu maksudnya belajarlah gitu. Ya, kita tidak mungkin tahu kecuali dengan cara belajar. Jadi i'lam itu maknanya adalah ketika dimaknai ketahuilah, maksudnya adalah belajar ya. Agar kita tahu maka kita mesti belajar.
Dan ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, ya. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Ini ilmu, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini ilmu. Kalau masih ada keraguan, ya, belum sampai ke ilmu. Jadi ilmu itu harus yakin. Ilmu itu harus yakin. Makanya ilmu itu, ya, idrok itu bertingkat-tingkat. Ya, idrok itu bertingkat-tingkat. Ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ada 6 tingkatan dalam ilmu. Yang pertama al-ilmu, ilmunya. Yang sekarang tingkatan yang paling tinggi ilmu. Berarti ini sudah paling tingginya. Tadi maknanya adalah idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui suatu perkara sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Jadi perkaranya memang sesuai dengan hakikatnya seperti itu. Ini ilmu. Tingkatan yang kedua adalah al-jahlul basit. Jahlul basit itu yang tidak tahu secara keseluruhan, tidak tahu sama sekali. Ini namanya jahlul basit. Kalau jahlul basit ini tidak lebih berbahaya, tinggal belajar saja kan gitu. Jahlul basit itu ia tidak mengetahui perkaranya sama sekali nggak tahu. Nah, kalau dalam hukum ya ini rufi al-qalam, tidak tahu sama sekali itu. Ia tidak tahu kalau makan siang hari di bulan puasa itu batal. Ini tidak tahu, bukan lupa ya, lupa beda lagi. Tidak tahu sama sekali, itu dia di ma'dzur, diberikan udzur karena tidak tahu. Kalau tidak tahu sama sekali. Kalau pura-pura tidak tahu beda ya, beda. Pura-pura tidak tahu beda. Kemudian tingkatan yang ketiga ada istilahnya jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu bodohnya double, ya. Jadi bukan tidak tahu sama sekali, tapi ia idrakus syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Ia mengetahui sesuatu yang itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Yang sampai kepadanya itu adalah ilmu yang salah lah gitu. Dia tahu ilmu, tapi ilmu itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Ini jahlul murakkab. Ya. Kalau jahlul basit dikasih tahu, bisa mungkin ia menerima karena ia belum tahu sama sekali kan gitu. Kalau jahlul murakkab, ia sudah tahu tapi ilmunya salah gitu. Sementara ia meyakini itu ilmunya benar gitu. Nah ini agak sulit untuk dinasihati karena sudah masuk syubhat ke dalam diri. Ini namanya jahlul murakkab. Ada kemudian tingkatan yang keempat itu waham. Waham itu berupa sangkaan. Ya. Kalau waham itu ia lebih banyak sangkaan, tetapi lebih mungkin banyak salahnya. Jadi ilmunya hanya berupa sangkaan, tetapi itu pun masih dominan salah. Waham. Waham itu berarti kalau dari ilmu, kalau tadi ya, kalau yang 0% itu jahlul basit. Kalau 100% ilmu gitu ya. Kalau dipresentasikan gitu ya. Kalau waham ya 25% lah gitu. Belum sampai ilmu, tapi ia masih banyak salahnya di situ. Jadi idrakus syai' mahtimali didin rajihin. Ia mengetahui sesuatu tapi pada kebalikannya itu lebih unggul, artinya ia lebih banyak salahnya. Kemudian tingkatan yang kelima asyak. Syak itu juga sama, disebutkan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu mah 50% antara benar dan salah. Ini juga masih ilmu, tingkatan ilmu, tapi ilmunya hanya 50%. Kalau waham 25%, gitu ya. Ada juga yang tingkatan yang terakhir adzon. Dzon itu sangkaan, tapi cenderung menuju kebenaran.
Ya. Kalau dipersentasikan 75%. Jadi kalau sudah sampai ilmu berarti udah 100% gitu, tingkatannya. Jadi kalau dari urutannya al-jahlul basit 0% gitu ya. Al-waham persangkaan tapi masih banyak salahnya. Al-dhon ini 50-50 gitu, masih mungkin benar atau salah. Lalu ada asyak ya, asyak itu yang 50-50. Al-dhon itu yang 75%, dominan benarnya masih cenderung kepada kebenaran. Baru al-ilmu, ilmu itu 100%. Di mana jahlul murakkab? Jahlul murakkab itu di bawah yang 0%. Karena tadi ya, sulit untuk mendapatkan nasihat karena ya sudah dapat ilmu tapi ilmunya salah gitu. Ilmunya salah. Ya. Dan ilmu ini ya masih berkaitan dengan i'lam ya. Apa yang harus kita ilmui? Ada yang sifatnya doruri, ada yang sifatnya nadhari. Doruri adalah ilmu yang tidak perlu penelitian di dalamnya. Ya, kita bisa tahu secara langsung, doruri. Seperti misalnya api itu panas, itu doruri. Gak usah, kenapa ya panas? Gitu. Ya udah kerasa lah panas. Gitu. Es dingin, gitu. Itu namanya ilmu yang doruri. Sementara ilmu yang nadhari adalah ilmu yang perlu kepada penelitian, pendalilan. Ya, seperti ilmu tentang wajibnya niat dalam wudu misalnya gitu. Berarti ini butuh ada dalil di situ. Ini nadhari. Kalau doruri tidak perlu seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Nah ini berkaitan tentang kata i'lam. Ya. Ilmu itu ya ada ilmu yang doruri, ilmu yang nadhari dan tingkatan-tingkatannya. Kemudian muallif melanjutkan rahimakallah. Rahimakallah ini adalah ungkapan doa dari penulis rahimahullah. Beliau mendoakan pembaca. Rahimaka, ka itu untuk anta, kamu. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu dibangun di atas kasih sayang, di atas rahmat. Maka tidak benar jika dakwah itu dilakukan dengan cara yang keras, tidak. Tegas mungkin ya, keras tidak. Karena dakwah itu dibangun di atas rahmat. Bahkan di sini contohkan seorang guru, orang yang berilmu mengajarkan ilmunya, jangan lupa juga mendoakan murid-muridnya. Jangan hanya tugasnya dianggap selesai dengan transfer ilmu saja, bukan. Doakan murid-muridnya agar muridnya itu mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, dibukakan hatinya untuk menerima nasihat, ya gitu. Jadi dibangun di atas rahmat gitu ya. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 perkara. Nah, ini ada 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama adalah al-ula al-ilmu. Nah, kembali lagi kepada ilmu tadi. Wajib kita itu berilmu. Karena apa? Agama itu bukan dibangun di atas perasaan, bukan. Lawasan, iya saya, nah, bukan. Kalau gitu semua orang ya bisa berpendapat karena perasaan manusia berbeda-beda kan. Ya. Lalu apa faidah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, turunkan utus kepada kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan risalah, untuk mengajarkan ilmu bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Ta'ala dengan benar, sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhai.
Dan ilmu tentang apa yang wajib untuk kita pelajari di sini adalah disebutkan ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya, kalau kita sebagai seorang yang beriman mengakui dan menyadari bahwa tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka kenali dulu siapa yang akan kita ibadahi ini. Apa maknanya? Agar ibadah kita itu diiringi dengan perasaan butuh kepada Allah. Orang yang ibadahnya hanya sekedar rutinitas saja, gugur kewajibannya, gitu, menggugurkan kewajiban saja, tanpa hadir di dalam hatinya bahwa saya sedang menghadap Allah dan yang telah menciptakan saya, memberikan saya nikmat sejak lahir sampai sekarang, bahkan sampai nanti ajal menjemput, tidak putus-putus memberikan rahmat kepada saya. Maka bagaimana ia bisa menikmati ibadahnya, ya, mempersembahkan ibadah terbaik kepada Rabb-Nya? Bagaimana bisa seperti itu kalau tidak mengenal Allah? Maka ilmu yang pertama yang mesti kita pelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, ya, bil qalbi, dengan hati, ya. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal idana wal inqiyad lahu, yaitu dengan pengenalan yang membuat kita menerima syariatnya. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala Al-Hakim, yang maha meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak mungkin zalim, maka syariatnya pun pasti penuh hikmah, ketetapannya pun pasti penuh hikmah, maka kita akan menerima semua syariatnya. Tidak akan sedikit pun muncul keraguan. Kenapa waris untuk anak perempuan cuma satu, cuma buat anak laki-laki dua? Nggak adil, nggak mungkin muncul seperti itu. Ia akan tunduk kepada syariat Allah Ta'ala. Ini yang buatnya Allah, yang menetapkannya Allah, bukan makhluk, bukan buatan makhluk, bukan. Ini Allah yang menetapkan. Maka dengan mengenal Allah, kita akan menerima syariatnya dan tertunduk kepada Allah, ya, dengan hati kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya. Ya, ilmu itu ilmu apa saja? Ya, mengenal nabinya. Kenapa mesti mengenal nabi? Bagaimana kita bisa mengenal Allah tanpa melalui risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita tahu syariat ini yang Allah cintai, ini yang Allah benci, kalau bukan melalui Nabi? Makanya keliru dan tidak benar anggapan seseorang, sebagian kelompok Sufiyah yang beranggapan bahwa kami sudah sampai kepada Allah, tidak perlu Nabi. Makanya ajaran-ajarannya pun mereka klaim itu mereka dapat langsung dari Allah. Waliyahulillah. Tidak ada yang demikian. Ya. Nabi itu diutus untuk menyampaikan risalah kepada kita semua. Nabilah yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Nabi juga mengenalkan Allah kepada kita. Maka mengenal Nabi pun penting, karena kita akan meneladani beliau di dalam segala aspek agama kita. Ya, beliau adalah uswah hasanah kita. Makanya di dalam surah An-Nur ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi, hanyalah ucapan kaum mukminin jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Apa yang mereka katakan? Liyahkuma bainahum, agar ia menetapkan hukum di tengah-tengah mereka. Ayaqulu sami'na wa ata'na, kami
kami dengar dan kami taat. Itu sikap orang yang beriman. Ketika Allah Ta'ala menetapkan risalah melalui lisan Rasulullah SAW, maka yang kita katakan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung, ya. Orang-orang yang mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal nabi, apa konsekuensinya? Ia menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu dan amal, ya, membenarkan kabar-kabar yang disampaikan oleh beliau, ya, melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu konsekuensinya, konsekuensi dari mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Lihat ya, berarti ini 3 poin yang merupakan 3 pondasi tadi: mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam. Ya, apa yang ada di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah agama Islam, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam, ya. Dan agama Islam itu sempurna, sudah sempurna. Maka tidak butuh lagi penyesuaian, revisi atau tambahan, tidak, karena sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian, ya. Ini dalil bahwa agama Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia sudah sempurna. Namun ilmu-ilmu itu ada satu kriterianya, yaitu bil adillah, dengan dalil. Jadi ilmu itu dibangun di atas dalil, Al-Quran, As-Sunnah. Ya, agama Islam dibangun di atas dalil, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mengenal Allah itu ada dalilnya, nama-nama Allah ada dalilnya, sifat-sifatnya ada dalilnya, gitu ya. Mengenal Rasul itu ada kitab yang khusus disusun untuk menggambarkan karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada dalil-dalilnya, gitu. Itu dalil adalah salah satu metode ilmiah di dalam Islam. Jadi ketika kita sekarang, ya, apalagi berkaitan dengan hal-hal agama, gitu ya, mulai perhatian terhadap dalil, gitu, ingin tahu dalilnya, gitu. Itu ada dalilnya atau tidak, gitu, ada contohnya atau tidak. Maka ini adalah sikap yang benar dalam beragama, karena agama itu dibangun di atas dalil. Jadi jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan, daramenya kayak gini, udah ada ikut aja. Karena kalau gak ikut yang banyak, nanti sepi sendirian, gitu ya. Yang lain ke kanan, masa saya ke kiri, gitu ya. Sepi, gitu. Padahal yang ada dalilnya yang ke kiri ini misalnya, gitu ya. Maka kita ikut apa yang ada di dalam dalil, gitu ya. Itu poin yang pertama, yaitu ilmu. Ini wajib bagi kita mengetahui apa? Mengetahui Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama. Dan semuanya itu, pengenalan ini dibangun di atas dalil, begitu ya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu tidak berhenti setelah dapat. Makanya jangan patah semangat, gitu. Ketika sudah dapat ilmu,
tahu, ini sudah tahu gitu. Nah, tinggal pertanyaannya sudah diamalkan atau belum gitu. Ya. Karena ilmu itu kewajibannya bukan hanya dalam menuntutnya, tetapi mengamalkannya. Karena akan ditanya ilmu-ilmu yang sudah didapat kelak itu, apakah sudah diamalkan atau tidak, diamalkan atau tidak. Ya. Dan setelah tahu, ya, ia akan mengamalkan ilmu gitu. Karena ibadah itu kan dibangun di atas ilmu tentang tata cara wudu, tata cara sholat gitu. Nah, sudah tahu, praktekkan. Sudah tahu, dipraktekkan gitu. Maka praktek amal tersebut dibangun di atas ilmu ya. Dan amal ini adalah buah dari ilmu. Makanya dikaitkan dua hal ini sebagai penentu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Ini orang yang mendapatkan hidayah. Dalam surah Al-Fatihah dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan-Mu yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ini golongan yang pertama. Golongan yang diberi nikmat ini adalah yang menggabungkan ilmu dan amal. Ia melakukan ilmu, ia menuntut ilmu, dan juga beramal, mengamalkannya. Golongan yang kedua, ya, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Nah, jalan orang yang murkai ini cacat di dalam amal. Ia tahu tapi tidak beramal, maka ia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, ini cacat dalam ilmu. Amal nama semangat gitu, tapi tidak dibangun di atas ilmu, sehingga bisa jadi amalnya itu dibangun di atas kesesatan. Makanya mereka dikategorikan orang-orang yang sesat. Nah, agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah Ta'ala, nikmat hidayah itu, gabungkan antara ilmu dan amal gitu ya, gabungan antara ilmu dan amal. Maka barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka ia memiliki karakteristik orang-orang yang tersesat gitu ya. Orang yang berilmu tapi tidak beramal, maka ia memiliki karakteristik orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatihah tadi ya. Nah, ini yang kedua. Kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwah ya, mengajak kepada ilmu ya, mengajak orang lain juga untuk belajar gitu, untuk mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama. Dakwah itu. Dan dakwah itu bukan mesti harus berbicara di depan, bukan. Ya. Masing-masing kita bisa berdakwah dengan sesuai kemampuannya. Ya, ada yang memiliki kewajiban berupa tanggungan pasangan, istri dan anak-anak, maka ia berdakwah kepada keluarganya. Apa yang sudah ia pelajari sampaikan kepada istri dan anak-anaknya, ingatkan mereka. Ini dakwah ya. Jangan hanya dakwah mana kudu ku ustaz, enggak ya. Ketika kita melihat kemungkaran, maka ubahlah, bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, minimal dengan hati. Jangan sampai hati kita tidak mengingkari kemungkaran yang kita lihat, apalagi pada orang-orang yang jadi tanggungan kita. Dibiarkan saja begitu saja. Apa dampaknya? Dampaknya ia akan
dimasukkan dalam kategori orang yang ridho terhadap kemungkaran tersebut. Ya dibiarkan, ya berarti kan dianggapnya ridho lah gitu terhadap adanya kemungkaran tersebut, nggak komen sama sekali, bahkan hatinya nggak ada pengingkaran sama sekali. Udah biasa, yang bukannya udah biasa gitu. Tapi doakan mereka agar mendapatkan hidayah, agar jauh meninggalkan kemungkaran tersebut, mengingkarinya, berlepas diri darinya. Ini sikap kita, meskipun itu selemah-lemahnya iman. Kalau tidak ada sama sekali, apakah imannya ada atau tidak, gitu maksudnya. Kalau minimal harus mengingkari. Ya. Kalau tidak mengingkari sama sekali, nah ini dipertanyakan apakah masih tersisa keimanannya atau tidak, kan gitu. Ya makanya jangan sampai ketika kita melihat kemungkaran, apalagi ketika ada pada orang-orang yang ada di bawah tanggungan kita biarkan begitu saja ya. Jadi suami-suami atau ayah-ayah yang dayus ya. Dayus ini suami atau ayah yang membiarkan istri dan anak-anaknya itu melakukan maksiat, dibiarkan saja gitu. Nggak ditegur, nggak diapa. Nah, nanti ya ancamannya keras ya bagi suami atau ayah yang seperti ini gitu. Makanya dakwah ini kewajiban kita semua. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Namun ini cara-caranya, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu tadi ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tahu kapan harus bicara gitu. Yang akan dibicarakannya apa gitu. Metodenya seperti apa, ini hikmah. Kalau kira-kira mafsadatnya lebih besar, boleh ditunda daripada nanti mafsadatnya lebih besar gitu. Madaratnya lebih besar, boleh ditunda. Yang penting kan tujuannya apa? Tujuannya agar kemungkarannya hilang atau minimal mengecil. Kalau membesar kemungkarannya, berarti tidak sesuai dengan tujuan, boleh ditunda. Nanti cari cara yang lain yang lebih tepat, waktu yang lebih tepat, metode yang lebih tepat. Ini dakwah dengan hikmah. Gak boleh asal-asalan gitu, asal teriak saja gitu ya. Melihat ada yang lagi melakukan maksiat di jalan, langsung saja teriak ya bukannya sampai, mungkin saja malah dikeroyok gitu ya sama orang-orang yang melakukan maksiat tersebut. Ya, ini berarti tidak hikmah. Ya, tidak dengan cara yang tepat. Ya, waktunya juga kurang tepat dan metodenya juga tidak pas. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Ya, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan jidal ya, debat itu metode dakwah, tetapi kalau sebisa mungkin dihindari, karena debat itu apalagi di zaman sekarang ya, apalagi debatnya debat kusir kalau bahasanya sekarang ya, semangatnya bukan jalan untuk mencari kebenaran ya. Kalau debat kusir itu yang terjadi, yang faktanya terjadi itu adalah masing-masing sudah punya pendirian dan ingin menjatuhkan pendapat lawannya. Ini yang terjadi, dan makanya jika sudah ketahuan niatnya seperti itu, lebih baik dihindari ya, tidak ada manfaatnya. Toh mereka sudah punya pendirian dan sudah tidak mau menerima nasihat, hakikatnya gitu. Tidak mau mencari kebenaran karena sudah meyakini apa yang ada pada dirinya benar. Debat yang hak itu adalah yang dibangun di atas ilmu, dua-duanya, misalnya dua pihak itu mengetengahkan dalil-dalil lalu ditinjau mana dalil yang lebih rajih gitu ya. Lalu ketika salah satu terbukti lebih rajih, yang kalah itu menerimanya. Nah, ini yang benar. Ini yang benar.
Cuman kalau ya ujung-ujungnya tetap saja pada diri masing-masing, ya buat apa ada debat? Tidak ada manfaat. Ya. Bahkan dijamin oleh Rasulullah SAW, ya, orang yang meninggalkan debat meskipun ia benar, gitu ya, ia dijamin dengan surganya Allah Ta'ala di bagian tengah. Ya. Maka jadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berdebat dengan cara yang buruk, dengan tipu daya dan lain sebagainya, gitu ya, membuat mereka akhirnya pusing sendiri, gitu ya. Tidak boleh. Menyampaikan ilmu itulah tujuan dari jidal, ya. Dan cara dakwah itu banyak. Ada yang dengan khutbah, ada yang ceramah, ada yang tulisan, gitu ya. Banyak, ya. Ya, dengan majelis ilmu, gitu. Halakoh, ya. Menyusun buku lalu disebarkan, itu juga bagian dari dakwah. Atau minimal mengajar, gitu. Ngaji yuk, itu jadi dakwah. Besok ada pengajian sih di Baitul Salam. Kalau kosong ayo mengaji bareng, gitu. Itu dakwah, mengajak menuju jalan Allah Ta'ala. Ya. Dan ini adalah tugas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pengikutnya. Ya, orang-orang yang mengikuti Nabi, mereka semangat di dalam berdakwah. Tapi dakwah itu tadi, ya, mesti dibangun di atas ilmu dengan cara yang hikmah. Jangan semangat berdakwah tapi lupa dengan hikmah tadi, ya, dengan metode yang benar. Kemudian yang keempat, adzan, ya, insyaallah nanti yang keempat kita lanjutkan setelah salat Isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita akan lanjutkan satu poin selanjutnya yang berkaitan tentang 4 kewajiban. Tadi di sesi yang pertama disebutkan kewajiban yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam. Kemudian yang kedua adalah amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, dan juga mendakwahkan, mengajak kepada ilmu, mengajak kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, ya, adalah as-sabru 'alal adza fihi, bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Ya, ini disebutkan maksud sabar adalah sabar saat menuntut ilmu, sabar saat mengamalkan ilmu, sabar saat mendakwahkan atau mengajak kepada ilmu. Jadi sabar ini meliputi 3 perkara sebelumnya. Dan sabar adalah habsun nafsi ala ta'atillah, ya, menjaga diri, ya, dan untuk taat kepada Allah Ta'ala, mengendalikan nafsu dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala dan dalam rangka menjauhi maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena sabar itu, ya, ada 3, ya. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, sabar ketika menjauhi kemaksiatan, dan sabar dari takdir yang menyakitkan, ya, sehingga ia tidak marah, ya, terhadap takdir Allah Ta'ala tersebut, ya.
Dan sabar ini adalah ibadah yang agung. Bahkan ia mendapatkan janji yang tidak didapatkan oleh ibadah-ibadah lain. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalaskan pahala mereka tanpa hitung-hitungan, tanpa hisab. Ini pahala sabar. Makanya yang meliputi tadi sabar dalam menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu itu butuh sabar. Capek gitu ya, datang jauh ke tempat mengaji gitu ya. Lalu di sana pun dalam waktu yang cukup lama, enggak sebentar, ya sabar. Karena ya ini proses untuk memperbaiki diri, memperbaiki agama kita gitu. Sehingga orang yang terburu-buru gitu, inginnya cepat, instan gitu, tidak bersabar, ingin langsung bisa gitu, tidak melalui proses tersebut, maka hilangnya pun cepat. Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Hilyatul Talibil Ilmi, man romal ilma jumlatan, barang siapa yang ingin memiliki ilmu sekaligus, dhahaba anhu jumlatan, maka ilmunya akan hilang sekaligus. Ya, ini sebab tidak sabar ya. Menuntut ilmu itu harus bertahap, sedikit-sedikit. Ya. Fa inna ma yukhadul ilmu ala marril ayyami wal layali. Akan tetapi ilmu itu dicari dengan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam. Ya, membutuhkan waktu. Makanya kewajiban menuntut ilmu itu sampai akhir hayat kita, terus menuntut ilmu. Makanya tidak benar orang yang mengatakan bahwa ya sudah masuk Islam maka sudah dijamin masuk surga. Buat apa lagi belajar? Ya, makanya para ulama juga diantaranya ada yang mengatakan bahwa memang benar kalimat tauhid itu adalah kunci surga. Tapi kunci itu ada gigi-giginya. Jadi enggak sembarang kunci. Nah, untuk mengetahui kunci yang mana yang bisa membuka pintu surga, ini kan butuh ilmu. Kalau hanya berpendapat seperti itu lalu kemudian ia meninggalkan menuntut ilmu sehingga ia semangatnya beramal saja, melihat orang lain ramainya gimana gitu, tanpa didasarkan kepada ilmu, ya ujungnya tadi kelompok yang sesat, yang semangat beramal tapi lupa terhadap ilmunya. Ya. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa mendapatkan ilmu dalam waktu yang singkat, nggak mungkin. Ya, butuh waktu lama, Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman, walakin kunu rabbaniyin. Ini dalam surah Ali Imran ayat 79. Akan tetapi jadilah kalian rabbaniyin, pengabdi-pengabdi Allah. Bima kuntum tu'allimun alkitab, karena kalian mengajarkan alkitab. Wa bima kuntum tadrusun, dan karena kalian mempelajarinya. Nah, ini sebabkan mengajarkan dan mempelajarinya, maka itu akan menyebabkannya menjadi seorang yang Rabbani. Rabbani ini adalah ulama yang mengajarkan ilmu secara bertahap. Mulai dari ilmu yang ringan, ya, terus bertahap. Jangan tiba-tiba langsung ilmu yang berat, apalagi untuk orang awam nih. Ini akan memberatkan. Tidak hikmah berarti ya, tidak hikmah, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, mesti seseorang itu menuntut ilmu, ya, dan bersabar di atasnya. Ya,
Dan ilmu itu niatnya, menuntut ilmu niatnya itu adalah mengangkat kebodohan dan juga agar ia tawadu. Karena kalau niatnya untuk menyombongkan diri, ya udah salah niat di dalam menuntut ilmu. Kalau sudah tahu mah, kalau sudah bisa mau ngajak debat fulan gitu, udah salah niatnya, salah niat. Ya. Jadi niat menuntut ilmu adalah ya untuk agar nanti justru tawadu, rendah hatinya, ya. Dan juga menghilangkan kebodohan dari dirinya. Ini sabar di dalam menuntut ilmu. Kemudian sabar dalam beramal. Amal juga mesti sabar. Ya, bangun subuh lagi nyenyak-nyenyaknya. Wah, Masya Allah ya. Butuh kita itu pada perjuangan sabar. Meskipun lagi nyenyak-nyenyaknya bangun untuk menjawab seruan Allah Ta'ala, untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepadanya. Butuh kesabaran ya. Menginfakkan harta saat lagi butuh-butuhnya, Masya Allah ya. Perjuangan besar. Kita lagi punyanya segini, ini ada yang lebih butuh dari kita. Ini jihad ya. Sabar. Dan juga sabar di dalam berdakwah, tentu ya. Nabi SAW pun di dalam sejarah juga mengajarkan kepada kita bagaimana beliau sangat bersabar di dalam dakwah, meskipun diganggu, diusir, ya, diboikot dan lain sebagainya, tapi beliau tetap bersabar di dalam berdakwah. Oleh karenanya Allah Ta'ala pun berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ini dalam surah Luqman ayat 17. Di sini disebutkan bahwa kita mesti bersabar di dalam berdakwah. Dan kemudian ya, sebagaimana pula bagaimana Nabi SAW justru malah mendoakan orang-orang yang mengganggunya saat berdakwah. Beliau mengatakan, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu, belum tahu mereka. Ya, ini karakteristik seorang dai harus sabar, harus bersabar. Begitu pula sama ya, mengingatkan anak, ya, membangunkan anak salat subuh harus sabar. Ya. Sabar, jangan akhirnya malah putus asa. Susah, udah nggak dibangunin, jangan. Ya, terus sabar, ingatkan, bangun, nak bangun. Salat subuh, terus diingatkan. Ini bukti perhatian dan kasih sayang kita serta tanggung jawab kita terhadap mereka. Ya. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan wa dalilu qaulu ta'ala, dan ini yang 4 kewajiban ini diambil dari firman Allah Ta'ala di surah Al-Asr, wal asr, ya, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Ya, mafhumnya agar kita tidak merugi. Gitu. Nggak ada orang yang ingin rugi, nggak ada. Tapi ini langsung diklaim, ditetapkan oleh Allah Ta'ala, manusia itu dalam kerugian. Bagaimana caranya agar tidak rugi? Baru dikecualikan. Ini kriterianya, agar tidak rugi. Biasanya manusia itu lebih tertarik, lebih perhatian ketika ditakut-takuti daripada ketika diiming-imingi. Apalagi iming-imingnya enggak tunai,
Ya diiming-imingi surga kan, surga mana nanti, iya wenu aya di payunan gitu. Padahal haram gitu. Nah, tapi kalau diiming-imingi dengan kerugian, wah mereka takut, khawatir, wah rugi. Rugi itu kan hitungannya dalam jual beli gitu ya. Rugi itu bisa dalam jual beli, dan jual beli yang paling agung adalah jual beli niaga kita dengan Allah Ta'ala. Padahal apa yang jadi modal kita? Kalau kita bersedekah, hartanya dari Allah. Kita melakukan ibadah, kekuatannya, kemudahannya Allah yang akan karuniakan kepada kita. Tapi Allah menerimanya, Allah Ta'ala membalasnya, melipat gandakan pahalanya. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Makanya kalau enggak gitu-gitu acan gitu, wah rugi banget gitu. Allah yang berikan semua fasilitasnya untuk memudahkan, enggak dipakai tuh gitu. Itu ruginya rugi banget gitu. Makanya dalam lanjutan ayatnya diberikan beberapa pengecualian karakteristik ya, orang-orang yang tidak akan mendapatkan kerugian. Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman ya. Orang yang beriman di sini adalah orang yang berilmu ya. Tidak mungkin seorang beriman kecuali dibangun di atas ilmu. Maka di sini iman adalah wujud dari ilmu. Ya, seorang beriman kepada Allah pasti ia sudah mengenal Allah gitu. Tidak hanya sekedar saya beriman kepada Allah tapi tidak tahu siapa Allah, apa sifat-sifatnya, bagaimana posisinya, dia khaliq, kita makhluk ya, itu harus diketahui. Kemudian yang kedua wa'amilus shalihat. Nah ini berarti tadi yang kedua ya, poin yang kedua adalah beramal saleh ya. Kemudian watawasau bil haq ya, saling menasehati, saling berwasiat dalam kebenaran. Maksudnya adalah berdakwah ya, mendakwahkan, mengingatkan sesama manusia, saling mengingatkan. Karena kita itu lemah, makanya agar kuat kumpul sama orang-orang yang bisa menguatkan kita. Kalau sendirian, hati kita lemah. Makanya kumpul di majelis ilmu seperti ini hakikatnya adalah untuk saling menguatkan. Ketika sudah agak futur, agak melemah nih keimanan, hadir di majelis ilmu, naik lagi. Ini adalah hikmah, ini adalah faidahnya. Kemudian yang terakhir watawasau bis sabr, dan saling mewasiatkan, saling berwasiat di dalam kesabaran. Ini poin yang keempat tadi ya, bersabar. Jadi 4 kewajiban ini disebutkan di dalam surah Al-Ansar ya. Surah Al-Ansar. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati beliau, lau ma anzalallahu hujjatan, seandainya Allah tidak menurunkan ala khalqihi, kepada makhluknya, satu argumentasi apapun ya, suatu argumentasi hujjah apapun, illa hadhihi surah, kecuali hanya surah ini saja, surah Al-Asr, lakafathum, maka hujjah ini sudah cukup. Kalau Allah tidak menurunkan hujjah kecuali surah Al-Asr, ini sudah cukup. Karena di dalamnya sudah terkandung 4 kewajiban tadi. Kita mesti belajar, kita mesti mengamalkan, kita mesti mendakwahkan, dan kita mesti bersabar. Ini 4 kewajiban. Kalau Allah Ta'ala hanya meneruskan hujjah ini saja, ini sudah cukup sebagai hujjah bagi makhluknya. Dan ini, ayat ini ya, merupakan peringatan bagi kita dalam menjalani kehidupan ya, bahwa kita akan menghadapi hari akhirat ya. Dan Allah Ta'ala memberikan peringatan dengan ancaman kerugian ya. Nah kerugiannya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat ya. Dengan menyebutkan
cara-cara agar bisa menghindari kerugian tersebut ya. Maksud Imam Asy-Syafi'i ya, bahwa ayat ini cukup bagi makhluk ya, adalah dalam rangka mendorong mereka, memotivasi makhluk untuk berpegang teguh kepada agama Allah, kepada keimanan, amal salih, dakwah dan sabar. Ya, jadi dalam surah Al-Asr ini ada motivasi untuk berpegang teguh kepada agama, ya, lalu berilmu, belajar, beramal, mendakwah dan sabar. Walaysa muraduhu anna hadha surah kafiyatul khalqi fi jami'i syariah. Bukan dalam arti bahwa surat ini cukup, jadi tidak perlu ada surat-surat yang lain, bukan. Tapi dari sisi bahwa ayat ini sudah mencakup motivasi untuk segala perkara yang penting. Nah, sementara ilmunya kan berarti ilmu yang lain yang harus kita pelajari. Tapi dorongan untuk berilmu ada dalam surat ini. Dorongan untuk beramal ada dalam surat ini. Dorongan untuk berdakwah ada dalam surat ini. Dorongan untuk bersabar ada dalam surat. Dan semuanya sudah tercakup di sini. Tapi rinciannya ada tentu dalam surat-surat yang lain dan tentu dalam sunnah nabawiyah, ya, sunnah nabawiyah. Karena orang yang berakal ya, jika mendengar surat ini lalu ia membacanya, lalu ia merenungkannya, maka ia tidak ingin termasuk kepada orang-orang yang merugi gitu. Kalau sudah merenungkan ayat ini, tahu terjemahnya, semuanya manusia berada dalam kerugian, wah diancam kayak gitu kan nggak mau rugi, harusnya gitu ya, harusnya ya. Maka ia akan berusaha agar ia memiliki 4 sifat tadi. Ia menuntut ilmu, ia beramal, ia berdakwah, kemudian bersabar. Wa qala al-Bukhari, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, juga menyebutkan pentingnya ilmu sebelum berkata dan beramal. Beliau bahkan membuat sebuah bab di dalam kitab hadisnya yang beliau beri judul Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Suatu bab yaitu berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Dan dalil dalam Al-Quran yaitu firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir lidzanbik, dan mohon ampunlah atas atas dosamu. Maka di sini fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka di sini Allah Ta'ala memulai dengan ilmu dengan kata fa'lam, ketahuilah, bil qabla al-qawli, sebelum berucap, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, wal amal, dan juga sebelum beramal, yaitu memohon ampun atas dosa. Ayat ini pun mengatakan dan menegaskan pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi perkataan dan perbuatan kita dalam agama ini harus dibangun di atas ilmu, ya. Dan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, bahwa tafsir surah Al-Asr menunjukkan kepada kita 4 kewajiban yang itu menjadi sifat yang mesti kita miliki agar kita terhindar dari kerugian di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, yaitu menuntut ilmu, beramal, mengamalkan ilmu, lalu mendakwahkan ilmu tersebut, mengajak kepada ilmu, dan juga bersabar di atas semuanya, gitu ya. Sabar atas ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, ya, perkara-perkara yang diharamkan Allah, dan sabar dalam menanggung takdir Allah Ta'ala yang
menyakitkan. Ini mesti kita melakukan 4 perkara tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada majelis malam hari ini. Sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan. Cukup ya? Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan majelis pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.